Shalom. Kalau bicara tentang bagaimana menyikapi pandemi global yang saat ini terjadi, saya justru teringat akan kesaksian saya beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya beserta dengan rombongan hampir tidak bisa masuk ke Israel. Tetapi Tuhan dengan cara yang ajaib membuka jalan buat kami, sehingga kami bisa masuk ke Israel, berangkat ke Israel. Dan bukan hanya itu saja, atas kemurahan hati agen di Israel, kami bisa menyembah di istana Raja Daud. Ketika menyembah itulah Tuhan memberikan saya peneguhan yang luar biasa. Tuhan berkata bahwa saya akan bermazmur dan berkhotbah mengenai dengan tujuan untuk menjaga iman umat Tuhan dan mempersiapkan umat Tuhan untuk menjadi pemenang atas tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman ini bukan berarti menentukan kapan pastinya Tuhan Yesus datang, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi bicara tentang hal-hal yang mesti terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang mesti kita lewati. Ketika saya taat, Tuhan memberikan saya lagu demi lagu bagaimana kita menjadi umat pemenang di akhir zaman. Salah satunya adalah berdoa dan berjaga-jaga. Dan lagu-lagu lainnya yang ditaruh dalam satu album yang khusus yang disebut Maranatha. Menunjukkan bahwa memang album ini untuk bertujuan menguatkan umat Tuhan untuk menghadapi tanda-tanda akhir zaman. Dan apa saja tanda akhir zaman itu? Saya mendapatkan pewahyuan mengenai hal itu dari Lukas 21 ayat 7 sampai 28. Dan kita akan baca dari ayat yang 10, di mana Tuhan menjelaskan kepada murid-muridnya tanda-tanda akhir zaman yang jelas. Ya, salah satunya adalah Tuhan Yesus berkata bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Kalau bicara tentang penyakit sampar, ini bukan spesifikasi satu penyakit tertentu, tapi bicara soal wabah, plak, bahwa akan ada pandemi yang terjadi. Itu sebabnya saya yakin bahwa pandemi yang sedang terjadi ini bukan soal Tuhan sedang menghukum kita, Tuhan sedang marah terhadap kita, murka akan dosa kita, memang kita berdosa. Tetapi bukan itu penyebab pandemi terjadi. Pandemi ini memang terjadi karena adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman yang harus terjadi. Sebab itu jangan terprovokasi oleh iblis sehingga kita menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan justru sudah memperingatkan kita. Tuhan tahu situasi yang sedang kita alami. Kebingungan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kerugian yang kita alami. Tuhan tahu dan Dia mau memulihkan kita. Dia mau menyembuhkan kita yang sakit. Dia mau melindungi kita yang masih sehat. Dan Tuhan mampu untuk menolong dan menyelamatkan kita. Sebagaimana Dia telah menolong dan menyelamatkan umat Israel berkali-kali dari berbagai krisis. Dan dikatakan di sini bukan saja sampar dan kelaparan, akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Artinya, bahkan di saat kita sudah bersiap-siap pun, tetap ada hal-hal yang mengejutkan yang akan terjadi. Jadi bukan cuma soal pandemi global, akan ada lagi. Sebab itu, bersiap-siap. Sebab kalau bersiap-siap saja kita bisa kaget, apalagi kalau tidak bersiap-siap. Nah, bagaimana cara kita bersiap-siap? Di Lukas 21 ayat 34, Tuhan berkata bahwa Tuhan mau kita berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa itu untuk apa? Untuk kita meminta kekuatan dari Tuhan agar kita diluputkan dari setiap tanda-tanda akhir zaman. Dan kita kuat tahan berdiri sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan berjaga-jaga itu bukan berarti kapan Tuhan datang, karena tidak ada yang tahu dan itu bahkan bikin kita tegang. Hidup kita jadi tegang, stres. Tapi menjaga hubungan kita dengan Tuhan, menjaga keintiman kita dengan Tuhan, dengan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita, menolong kita. Keintiman dimulai dari percaya bahwa Tuhan mengasihi kita apa adanya, menerima segala kekurangan kita, dan mempersiapkan kita, membentuk kita, memproses kita untuk menjadi pemenang di akhir zaman, bahkan termasuk menang atas pandemi ini. Kita pasti bisa melewati hal ini semua, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Sebab itu saya berdoa dan berjaga-jaga juga supaya kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang membuat kita menjadi pemenang di akhir zaman. Tetap intim dengan Tuhan, tetap alami kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.